Masih semangat, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
berada di tempat ini bersama-sama dan keadaan sehat. Perkenalkan, sebelum saya disaksikan, saya memperkenalkan diri. Saya Yoga dari Kota Pasuruan. Saya di sini akan bersaksi. Saya baru-baru ini tanggal 5 Desember kemarin buka PD di Pasuruan. PD Priscilla Aquila. Awal-awal saya buka PD itu, sebelum saya buka itu, saya mengalami sakit pada saat itu. Saya sakit perkiraan 1 tahun yang lalu, itu sakit 2 kali diuji sakit. Sakit pertama saya 8 bulan, itu tidak bisa buang air besar. Itu saya ke dokter berkali-kali, dampingi istri saya karena juga dokter juga, dia mendampingi. Ternyata setelah jalan 8 bulan itu puji Tuhan, ke doa dan berkat Tuhan saya dipulihkan dan bisa kembali buang air normal. Kesaksian yang kedua, setelah dapat beberapa bulan kemudian tiba-tiba perut bawah saya sakit sampai ke pinggang. Nah, di sana saya akhirnya ke dokter. Nah, sama dokter itu saya diputuskan untuk pasang selang di dalam ginjal menuju saluran infeksi. Nah, di sana saya khawatir, Tuhan, aku ini gak pernah dimasuki barang-barang aneh, takut saya. Terus yaitu Tuhan, saya serahkan juga Tuhan padamu di dalam ruangan operasi ini. Dan di dalam perjalanan saya di ruang operasi itu, saya betul-betul waktu itu berdoa Tuhan sebelum masuk, Tuhan, aku serahkan semua hidupku Tuhan. Kalau memang ini sudah takdirku sampai sini ya sudah, tapi kalau memang aku memang diberi untuk kelebihan, aku ingin Tuhan ini memberikan petunjuk. Apakah aku boleh untuk melayani Engkau lebih? Kalau memang aku boleh melayani Engkau lebih, berikan aku petunjuk kalau memang petunjuk-Mu. Nah, pada saat itu saya waktu di ruang operasi bius itu betul-betul kehadiran Tuhan datang. Saya betul-betul melihat cahaya yang terang sekali dan kelihatan sekali wajah Tuhan Yesus itu mendampingi saya pada saat saya dalam keadaan tidak sadar. Sampai lama-lama itu dia jauh dan saya sadar, dan saya kalau nggak salah dengar masih mendengar, kamu belum saatnya untuk dekat sama kamu, harus melayani Mas, kamu kembalilah. Saya kalau masih dengar seperti itu. Ya, akhirnya dari sana itu saya memutuskan untuk buka PD Priscilla Aquila itu. Di samping itu saya setelah pembukaan PD itu, saya juga waktu itu dihabiskan untuk jadi PDT, pendeta juga. Nah, setelah penghabisan itu saya konsultasilah sama Mr. WMP. Setelah itu saya juga dikasih saran dari kawan teman untuk mengambil kuliah estetik teologi. Akhirnya kemarin dibantu Om Happy juga, puji Tuhan. Saya kemarin juga bingung mau di mana. Akhirnya kita berdoa dan akhirnya kita diputuskan di STTA Anugerah Hati Elok Salatiga. Dan puji Tuhan, saya itu pada saat itu terus terang, istri saya juga baru mengambil kuliah S2 di Widya Agama sini. Waduh, ya apa ini biayanya? Bingung juga. Tapi karena kehendak Tuhan melalui tangannya Mr. Wempi, puji Tuhan, setelah Mr. Wempi itu menghubungi salah satu rektor di sana, saya dikasih diskon 50%. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Di samping itu bukan itu saja, diskon 50%, saya dikasih plus, dicicil boleh karena masih rekomendasinya Pak Wempi. Dan juga saya kalau nginep di sana gak usah khawatir, kan tiap 1 bulan itu ada kuliah offline-nya. Terus dia bilang, untuk anaknya Pak Wempi sudah gak usah khawatir masalah untuk tempat tinggal dan makan gratis, puji Tuhan. Memang kalau sudah Tuhan bekerja lewat tangan siapapun pasti akan anugerah. Kebetulan ini lewat tangan dari Mr. Wempi. Tuhan pilihan. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Maju di foto. Ini adalah ibu dokter, ini bapak pengacara. Praktek negeri di rumah sakit pemerintah daerah. Ya. Puji Tuhan.
keluar. Dari Surabaya. Ada lagi? Ada lagi? Jadi bojomu. Wah, ini dia. Shalom. Shalom. Saya kelas 2 SMK. Jurusan saya elektronika. Dan sebenarnya elektronika bukan tujuan saya. Pertama tujuan saya kan teknik alat berat. Terus sama Tuhan dikasihnya teknik elektronika industri. Saya pikirnya kan, aduh gak pernah belajar, gak pernah apa, gak punya dasar. Saya pikirnya ya paling jadi siswa paling bawah. Ternyata dijalani malah bagus. Dan saya anak Kristen sendiri di jurusan. Nah, terus akhirnya di kelas 10 semester 2 itu saya ditawari untuk ikut lomba antar sekolah yang bisa tingkat sampai internasional. Terus dibilang kalau katanya kalau kamu misal nilai kamu bisa bertahan bagus, terus semuanya maksudnya stabil, kamu nanti saya ikutkan lomba. Terus tapi kelas 2 akhirnya kemarin ditawari lagi, saya terima lombanya di bulan Februari ini, antara Januari akhir dan Februari awal. Ya, terima kasih. Siapa dulu opanya? Siapa dulu opanya? Opa Santoso. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Kita akan menyanyikan Bangkit Bukan Nama
Ya. Kita akan doa untuk anak-anak kita, generasi Selanjutnya, dan doa firman saya mohon Bapak Santoso yang berdoa untuk firman Tuhan. Mari, tolong mic-nya ya. Ini adalah upah teladan yang masih keluarga dengan Bu Linda dan saya. Puji Tuhan. Ya. Pertolongan kasih berikan pada anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Putra Kudus berkati mereka, berkati guru sekolah minggunya, berkati pula semua yang kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa firman. Ya Allah, kembali kami menghadap kehadiran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami semua Bapa beri Roh Kudus untuk bisa mengerti, mendengar akan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Wimpi. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Bapak Wimpi dengan Roh Kudus sehingga apa yang disampaikan adalah betul-betul kebenaran yang dari Allah Bapa sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saya kontak pendeta Yafet tadi. Bu Linda kontak opa yang di Australia dan oma di Australia. Opa Iwan Tesi dan Oma Swan. Nah, puji Tuhan. Mereka sahabat kita semua, amin. Hatinya begitu luar biasa murah hati. Tuhan buatkan beberapa tempat untuk dapat ibadah. Salah satu di tempat ini, satu lagi di Bukit Dieng, dan banyak di Australia pun mungkin mereka sekarang, karena rumahnya juga untuk ibadah ketika visi misi malam ya gitu. Tema hari ini telah diberikan. Temanya berkata, ayo ikuti saya. Hari ini membuka tahun 2026. Saya siap melihat dengan iman yang tidak kelihatan karena penglihatan daripada Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayatnya tentunya di 2 Korintus 4 ayat 16-18, tetapi tidak usah dibaca sebab saya akan percepat dengan memahami yang seumur hidupmu kau mungkin tidak pernah tahu. Amin. Jadi pendeta-pendeta pun banyak saya mengajar di setiap kota tentang, ayo ulangi, penglihatan. Lah, ulangi, God vision, visi ilahi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, 3000 lebih tahun yang lalu, salah satunya kita akan baca karena orang ini dia memiliki satu kemampuan yang begitu menonjol sebagai seorang nabi.
Ayo dibuka Yesaya 36 ayat 25 26. Nah, 25-nya sangat penting. Kita baca dengan keras. Di mana? Ini puji Tuhan. Ya, yang keras ya. Jangan lihat Alkitabmu, cukup. Karena di Australia Tuhan berkata, apabila setiap domba-dombaku mau mendengar suaraku, saya dilarang Tuhan borongan. Baca firman sendiri, menerangkan sendiri, dia boleh kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Why Lord? Tuhan jawab, domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Saudara, Bapak Ibu mau mendengar suara Tuhan, baca dengan keras supaya firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika engkau akan membaca, bunyikan seperti lagu, buka hatiku Tuhan. Ya, oke. Artinya memperhatikan, menaruh firman yang kekal Allah sendiri ke dalam hatiku yang fana. Amin. Satu ayat dicatat di dalam kitab suci, masuk menjadi pedang roh. Ya, namanya rema, firman yang hidup. Langsung saudara selamanya bisa seperti ini. Ya, pendeta Noah Wimpie Sutikono, keliling bumi, khotbah 1000 ayat, tanpa iPad, tanpa komputer, tanpa YouTube, tanpa Alkitab. Kenapa? Setiap hari modalnya baca sampai firman membaca hatiku dan menuliskannya di dalam hatiku. Amin. Amin. Mau saudara bisa khotbah 1000 ayat 3 jam berikutnya sehari baca kali Alkitab. Amin. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. Cukup. Ayo katakan amin. Arti amin. Ayo lanjut. Arti amin. Tanganmu. Saya mau Tuhan. Tahirkan saya. Kuduskan saya. Sebab hari ini saya datang untuk menjadi milikmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 26, untuk apa ditahirkan? Ternyata ini ayat 26. Setelah ditahirkan, disucikan, dikuduskan, kita akan diberi yang baru. Amin. Orang kena serangan hati membusuk. Ya, bayangkan dia makan hatinya kelinci atau ayam. Nah, ini hatimu, coba pernah lihat nggak hatimu? Kalau ibu dokter ini setiap hari, kalau operasi bedah apapun dia lihat hatinya orang. Amin. Tapi Tuhan mau. Tapi ibu dokter nggak pernah tahu yang satu apa. Ayo baca dulu. 3, 2, 1. Yang keras. Senggolan yang tidak ngomong. Wilun. Ayo Wilun. Ojo ngantuk. Aku mambu haji. Wis sangit kosong-kosong. Nah, oke. Jadi puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Tuhan juga memberi hati, ya, tapi dia ngasih rempelo, ya, dikasih hati, roboh rempelo, katanya engkong santoso. Nah, tapi Tuhan berkata, hatimu itu busuk, nak, keras, kuat, tos. Makanya kita dikuduskan dulu supaya kita tidak mengeraskan hati. Tuhan mau beri hati dan apa? Roh, R-O-H kecil. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhan? Ayo yang keras. Untuk apa Tuhan? Tuhan jawab di ayat 27 untuk ini. Ayo baca 3, 2, 1. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membangunmu hidup terus pada ketetapanku, dan tetap berpegang pada Mau? Katakan dengan saya, Tuhan, terima kasih, biarlah rohmu mendiami hati saya yang tidak keras, hati yang lembut, hati yang baru, hati seperti kekasih jiwa saya. Engkau yang menjadi manusia, saya mau serupa dengan hati Kristus. Kemuliaan Tuhan. Amin. Roh Allah mendiami hatimu. Ikuti saya supaya cepat. Yuk buka 1 Korintus 3 ayat 16-17. Ini adalah perkataan dari pedang bermata dua di dalam Alkitab yang memerdekakan saya daripada keterikatan selama 25 tahun. Terikat apa? Ayo tahu? Nampak rokok. Ini juragan rokok ini. Opa Santoso. Ya, coba ikuti. Marlboro, Lucky Strike, Dunhill di Kanada, Amerika, Camel baru masuk Indonesia. Dulu tidak ada Camel, Surya Pro 80 ditambah Surya 12, Surya 16. Satu hari harus habis. Orang TBC buktinya aku. Iya toh? Nah, 1 Korintus 3 ayat 16-17 dibaca, kamu tidak boleh orang atau kamu diganti saya. Ayo yang keras. 3, 2, 1. Tidak tahukah saya, ayo, bahwa saya adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam saya. Kemuliaan Tuhan. Ayat 17. Nah ini, apabila saya membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan saya. Itu ya, oke. Ayo, 3, 2, 1. Jika ada orang itu saudara. Ya lanjut. maka Allah akan membinasakan saya, sebab bait Allah kudus dan bait saya. Enak kan? Semuanya ngerti loh. Separuh khotbah kalian. Amin. Itu enaknya. Kalau jemaat diajar, pendetanya orang Brontoseno Borongan. Orang. Saudara dapat mengerti, peka mendengar suara Tuhan. Amin. Sekali lagi, cepat. Ayo, tidak usah diulangi bacanya. Cukup katanya begini. Terima kasih Tuhan. Saya adalah bait Allah. Allah yang hidup. Padahal saya fana. Saya mau Tuhan. Yang kedua, nah,
Satu ayat itu memerdekakan saya dari keterikatan selama 25 tahun lebih, mulai kelas 3 SD sampai umur 45. Kelas 3 SD mulai belajar muntung rokok. Ya. Waktu itu pemulung, anak ibu pakai jubit makan puntung rokok. Apa? Leles puntung rokok. Didaur ulang kelas 3, kami anak-anak kelas 3 SD, kalau ketahuan bapak ibu kita diajar, beli aja namanya corak di tengah hutan. Pemulung-pemulung gelinting lagi rokok-rokok puntung itu, yang dulu tidak ada filter, jadi doa-doa enak. Orang kena TBC. Untung nggak ada COVID waktu itu. Ayo kita baca selanjutnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kata kamu jadi saya. Amin. Nah, Allah Bapa mengakui saya, ayo katakan saya adalah bait Allah. Allah Roh Kudus bagaimana? Sama. 1 Korintus 6, 19, 20. 3, 21. Saya kalau ada suami istri, koko saya ini dengan JJ, ya, Pak Matius dengan JJ istrinya, mereka bertanya jawab bahasa Madura. Kon bae sapa? Kon bae aku salah, harus bertobat. Ayo katakan dengan saya bukan milik Tuhan, bukan milik manusia lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Ayat 20. Sebab saya, ayo. Amin. Saudara dapat mengerti dengan cepat. Sebab Allah Tritunggal yang Esa. Esa itu satu roh. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi Tritunggal tapi satu roh. Amin. Ayatnya di Yohanes 4 ayat 24, tidak usah dibuka. Amin. Ya, baca di rumah. Amin. Kemuliaan dari Tuhan. Sekarang siapa? Ayo, sekarang siapa? Tubuh saya menurut Tuhan Yesus. Ibrani 3 ayat 6. 3 kali 2. Yuk kita baca. Ibrani 3 ayat 6. Yang keras. 3, 2, 1. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang memperoleh umatnya, dan firman-Nya ialah jika Amin. Saya diakui Tuhan Yesus, rumahnya Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kita masuk kepada konteks tema. Apa sih Pak Pendeta maksudnya? Kok bisa memperhatikan kata Pak Gembala di Australia yang saya pernah datangi, layani di Australia, ya, itu Pak Ivan, tentang memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya. Alkitab, ayo ulangi, Alkitab melarang siapapun memberitakan Injil semau gue, harus semau Tuhan. Ya, contohnya Kisah 16 ayat 6, ya, coba dibaca supaya ngerti.
Paulus berjalan ke Asia. Arep-arepku dhewe Gusti. Di ujung jalan menuju Asia, dia dilarang Roh Kudus memberitakan Injil. Baca dengan keras. Tuh. Ayo, Kisah Rasul 16 ayat 6. 3, 2, 1. Nah, betul enggak? Oh, pendeta durna ya kowe. Ngopo ngajari wong gak oleh beritakan Injil semau gule. Semau gule, saya naik udelku. Enggak. Alkitab yang mengatakan ayat 7 sekali lagi, yang melarang bukan Roh Kudus, Roh Yesus. Karena Kisah Rasul menjelaskan pasca Pentakosta, Yesus itu adalah Roh, satu Roh dengan Roh Kudus. Baca dengan keras ayat 7. 3, 2, 1. Tapi Roh Yesus jadi artinya dalam firman ini ada 3 lagu. Ayo, lagu yang pertama dulu. Sebelum lagu pertama, lompat 1 ayat 9. Ayo, nak cewek paling cantik cucunya Opa Santoso main gitar. Ayo, tadi mana ini? Main keyboard si cewek ya. Ayo, lagunya, ayo WL mana? WL. Ya, satu orang aja. Ayo sini kamu tuh. Tenang aja, Opa yang ngomongin, sini kamu main keyboard. Lah WL yang cowok boleh gak? Kalau yang cewek gak berani. Si cowok itu ganteng kayak bintang film. Baru gak bintang film sing rupanya kayak ini. Loh, bukan ambil loh. Asli orang Indonesia. Sing main apa itu loh. Pokoknya sutradara mungkin. Persis. Boleh jadi bintang film baru tahu kamu ya. Ada yang mirip itu. Ya, semi-semi Chinese. Gitu. Nah, ayo lagunya yang ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sudah tahu ya lagunya? Amin. Ngerti mereka. Lagu yang kedua. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Lagu yang ketiga, tidak boleh boten angsal karep-karepku dhewe Gusti. Apa? Melainkan apa? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Cukup. Nah, duduk di situ dulu boleh. Oke. Nanti lagi. Nah, ada lagu lagi. Ayo kita baca ayat 9. Namanya penglihatan. Apa? Penglihatan. Ayo. Ayat 9. 3, 2, 1. Sebab di sini Loh, bukan
bukan Korintus. Kisah Rasul 16 ayat 9. Tadi Kisah Rasul 16 ayat 7 sudah toh. Lah, Roh Yesus mencegah. Ayat 6, Roh Kudus melarang. Amin. Ayat 9, ini kuncinya. Yang ayo katakan dengan saya. Meskipun Allah yang hidup, mata saya fisik selama hidup saya tidak dapat melihat, tetapi bila firman pedang roh Allah sendiri memasuki hati saya, maka saya dapat memperoleh penglihatan. Ayat 9 dibaca 3, 2, 1. Amin. Kesimpulannya ayat 10. Nah, sekarang semua manusia di dunia kasih tahu. Pendeta pun banyak yang nggak ngerti. Masa umiku ngaco, masa Alkitab melarang memberitakan Injil. Iya. Kalau apa? Karep-karepmu dewe Gusti ora oleh. Amin. Harus apa? Suka-sukamu Tuhan. Tuhan. Ini kesimpulannya. Ayat 10. 3, 2, 1. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, pertama kali Saulus melihat Tuhan, matanya masih pilek. Tahu kan pilek? Apa nih ke pilek? Matanya pilek. Bahasa kasar pijak. Ya, lek pijak kasar ya paksa. Tapi lek dihaluskan pilek. Ayat dong. Nah, ayatnya di mana? Coba buka sih. Kisah Rasul 9 ayat 12. Gila. Ketika dia melihat cahaya terang, Allah adalah terang, di siang bolong, melampaui matahari. Mata kamu melihat matahari gak buta, tapi kalau melihat terang yang jutaan kali matahari, gila. Apa? Gila. Nah ini bila ayo dia dapat justru dalam keadaan matanya bila buta, Saulus dapat melihat penglihatan. Amin. Ayo dibaca 3, 2, 1. dan dalam suatu penglihatan yang supaya ia dapat melihat lagi. Jadi matanya bila ya, betul dong? Belum melek, bila. Ya. Oke, saudara mengerti sekarang? So simple. Selama, ayo ikuti, selama hidup di bumi 3,5 tahun, Tuhan Yesus melayani. Setelah Tuhan naik ke surga, pasca Pentakosta, Tuhan menciptakan Abdul Saulus yang hatinya berkobar-kobar, ingin membunuh setiap murid Yesus. Dicipta ulang untuk menjadi manusia baru yang hatinya
berobat-obat memberitakan Yesus sebagai anak Allah dan Yesus sebagai Mesias. Diawali saat Saulus memperoleh visi ilahi. Amin. Jadi ayo katakan jadi. Penglihatan adalah cara Allah yang seumur hidup, maka fisik saya tidak bisa lihat. Tetapi ayo tanganmu, mata batin, mata iman, mata hati nurani yang telah dibuka oleh firman Tuhan membuat saya dapat memperoleh, mengetahui, menjadi serupa seperti Yesus, yaitu Allah menyatakan kehendaknya yang kudus supaya saya boleh melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Allah. Amin. Nah, mulai repot. Penglihatan tidak dapat dilihat dengan mata fisik, tetapi dengan mata iman. Sebab yang kelihatan matamu bukan iman. Iman itu yang kamu tidak bisa lihat dengan matamu, tapi kamu selalu bisa lihat dari mata baru yang diberikan Tuhan. Jangan nyanyi ini koyo presiden B.J. Habibie, sepasang mata bola kak tingtung. Jangan. Tapi apa yang katakan? Mata iman, mata hati nurani dibuka oleh Tuhan. Amin. Rumah di firman itu bukan centelan loh, tetapi hatimu dengan telinga hati, dengan mata hati diberi kemuliaan dari Tuhan. 38 tahun, ayo. Tuhan ciptakan Saulus memproklamasikan melayani Tuhan dengan mata hati, mata iman, melalui penglihatan. God vision, visi ilahi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Next, tahun-tahun berikutnya, Kisah Rasul 18 ayat 9. Ya, 9 dikali 2. Perhatikan ini. You catat, nanti di YouTube ada direkam. Kalian bisa belajar dari yang di YouTube-kan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Matius. Amin. Ini melihat, belajar melihat apa yang kekal. Katakan, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Bumi langit akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Karena Tuhan berkata, sebagai Tuhan yang kekal, ingin saya mulai hari ini melihat yang tidak kelihatan, menjadi kunci iman memasuki tahun 2026. Amin. Ayo baca dengan keras Kisah Rasul 18 ayat 9. 3, 2, 1. Penglihatan lagi. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Gimana? Saudara mengerti nama Immanuel? Matius 1 ayat 21. Yesus itu artinya, ayo ikuti tangan saya, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus beserta saya
1 detik tidak pernah tinggalkan saya. 1 detik tidak pernah membuat saya sendirian. Beri kemuliaan. Karena Immanuel berarti Tuhan beserta saya selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. 22 ayat 18. Enak toh, gampang. 9 kali 2 pasale 22. Ngompol ilun-ilun. Mari ngantuk ngompol gak apa-apa. Yang penting hari ini berapi-api ya, membaca firman. Puji Tuhan. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. Aku melihat dia yang mengatakan padaku, lekaslah, segera tinggalkan hidup selesai, sebab mereka tidak akan menerima kesaksian tentang aku. Kata dia huruf besar dan kata aku huruf besar adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bertahun kemudian visi yang ketiga, Kisah Rasul 23 ayat 11. Mulai kok repot. Amin. Yes. Kisah Rasul 23 ayat 11. 3, 2, 1. Pada malam berikutnya, Tuhan datang di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau mau menjadi saksi aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di Roma, ayo katakan di Roma. Roma pasal 10 ayat 9, 10. Satu-satunya cara Tuhan ajarkan apa? Ayo ikuti saya lagunya. Kalau no lagunya untuk keyboard dan situ aja duduk lagunya. Ayo ikuti saya. Terus situ aja. Tok tok tok. Orang nawani bakso. Ayo tanganmu dibalik. Tok tok tok. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, saat ini Tuhan berdiri di depan pintu hati saya. Maka Roma 10 ayat 9, buka hatiku Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Mau? Tuhan mendiami hatimu, mau? Amin. Karena Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7. Tahu gak doa yang paling dahsyat di seluruh Alkitab? Tuhan hanya berkata, ayo ikuti saya. Jikalau Allah Tuhan Yesus Kristus mendiami saya, tinggal di dalam hati saya, dan firman Tuhan diam di dalam saya boleh minta apa saja. Mau minta hidup kekal, pasti diberi Tuhan. Amin. Itu kata Tuhan di dalam mana ayatnya? Di mana? Yohanes 15 ayat 7. Monolog, gak usah dibocor. Lanjut supaya cepat. Sebentar lagi selesai firman-Nya. Amin. Mulai kok repot. Nah, yang terakhir itu dahsyat. Kisah Rasul 27 ayat 23, 24. Kata engkau huruf kecil. Engkau itu apa? Siapa engkau? Ayo katakan tanganmu. Engkau huruf kecil. Itu saya. Paulus. Saya. Amin. Betul, saya. Baca Kisah Rasul 27 ayat 23. Kalau Tuhan tidak datang dalam penglihatannya apa? Bersama malaikat di surga. Maka kamu bisa nggak lihat malaikat? Oh iku loh, kalau hujan ada apa namanya? Yang bisa dimangan apa namanya Pak? Laron. Bukan, malaikat bukan laron. Malaikat itu dicipta Tuhan tanpa tubuh.
Jadi gak bisa kok goreng kok payek. Iya toh? Nah, ayo 3, 2, 1. Stop dulu. Ayo semua katakan. Hari ini Allah yang saya sembah, saya puji setiap kali ibadah adalah saya. Ayo yang keras. Saya menjadi milik Tuhan. Paulus menyembah Allah, di mana Allah itu Paulus menjadi miliknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mulai koreko. Ayat 24. Ayo 3, 2, 1. Gampang toh. Ayo 3, 2, 1. Haleluya. Akan diselamatkan karena engkau huruf kecil. Betul, engkaunya huruf kecil karena? Ya, karena engkau. Betul nggak? Ya, karena Paulus. Nah, ayo katakan. Jadi Tuhan mau ciptakan saya seperti Paulus malam hari ini menjadi sumber keselamatan. Apabila Tuhan Yesus sudah saya undang masuk di dalam hati saya. Amin. Jumlahnya berapa? Sakapa. Nah, kamu bukan sumber keselamatan seluruh bumi. Itu Yesus. Sakapa. Ayo 37 ayat 6. Kilo jumlahnya 276 jiwa tok. Berarti apa? Ayo, ya, ayo semuanya ikuti. Setiap saya adalah sumber keselamatan bagi seluruh desa, kampung, kota, di mana saya tinggal. Sebab Tuhan Yesus sudah mendiami hati saya. Beri kemuliaan Anda. Ayo 37. Kisah 27 ayat 37. Jumlah piro wong sak kapal. Amin. Ayo 3, 2, 1. Kisah 27 ayat 37. 3, 2, 1. Sudah kami semua yang beri kemuliaan untuk Tuhan. Ingat ayatnya. Tuhan berkata, ayo, ya Tuhan berkata, seperti Ibu Nika, Tuhan berfirman, Nika, sejahterakan kota, malam kemana aku buang kamu Nika, buangnya di bukit yang ini. Semuanya damai sejahtera Tuhan dikuasakan Nika. Beri kemuliaan. Amin. Yesus juru selamat seluruh bumi. Ya, kenapa Tuhan berkata kau bukan milikmu sendiri di 1 Korintus 6 tadi? Ayo katakan, sebab saya telah dibayar lunas, telah ditebus, telah dibeli, seperti digadaikan oleh setan. Ayo digadaikan kepada setan, kegadean setan, maka Tuhan membayar lunas. Ayatnya di mana? Wahyu pasal 5 ayat 9. Nah, ayo dibaca. Mulai kok repot. Tinggal 2 ayat kita tutup ya.
Nah, ayo. 3, 2, 1. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru berkatanya, Engkaulah yang menerima kurban tetapku dan membuka materai-materainya, karena Kau tersembunyi dan nyatakan di Alkitab dicatat beberapa orang pernah melihat surga. Amin. Orang kaya dia melihat surga, tapi dia di Hades yang neraka. Lazarus dibopong oleh malaikat, ditaruh di pangkuan Abraham, bagian Hades yang lain. Kata orang kaya, Lazarus pengemis itu kok bisa ya mimik terus. Aquanya bukan hanya aqua, tapi semua merek ada, Magnus. Maka dia bilang, Abraham, ayo Abraham, suruh cucukkan satu tetes air. Tapi kemudian Abraham bilang, sorry nak, gak ono jembatane di konamu kono di bawah neraka itu dengan di surga. Kemuliaan itu. Ya, ayo, mau sekarang pertanyaan saya, yang pernah melihat surga adalah Paulus. Surga itu cuma 3 bukan 7. Amin. Ayo kita lanjut. Pertanyaan saya satu. Kalau saudara, kalau saya, ayo kalau saya mau melihat setiap saat yang tidak pernah mata saya bisa lihat, satu syaratnya, saya harus setia dan taat sepanjang hidup, peka mendengar suara Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan berfirman, saya domba-domba Yesus dapat mendengar suara Tuhan, gembala agung saya. Dan Tuhan gembala agung saya selalu dapat melihat hati saya, sehingga Tuhan tahu saya bisa mengikut gembala agung menuju alam yang bakal. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya terakhir. Ya. Satu tok pertanyaannya. Apa? Ayo. Apa? Ayo apa welun? Kowe ora oleh gelem kok gak? Yang tidak mau angkat tangan boleh angkat kaki welun. Kayak ini motor apa-apa. Sambil bayang mau besok wecine laris. Tapi lek kowe angkat kaki, kowe mlebu neraka. Siapa yang di sini mau angkat tangan? Kalau nggak angkat tangan Tuhan tahu, ya, yang mau masuk surga. Angkat tanganmu, wilun ora angkat tangan, ora apa-apa wilun. Yang angkat tangan ayat terakhir Wahyu 7 ayat 9. Khotbah harus, loh, kowe gak angkat tangan nak? Oh, si ngeri gak angkat tangan, ayo angkat tangan dong. Oke, ini loh yang angkat tangan, pasti masuk surga. Wahyu 7 ayat 9. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu ruang besar Tuhan Yesus memberkati. Mari ikuti doa saya singkat. Tuhan Yesus, malam hari ini saya belajar daripada Alkitab bahwa yang tidak kelihatan adalah kekekalan,
termasuk janji hidup kekal. Karena di ayat 27-28 Yohanes pasal 10, engkau menjanjikan orang yang dapat peka mendengar suara Tuhan, dia akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hari ini angkat tangan sekali lagi. Kalau kau ingin masuk surga, yang tidak mau boleh angkat tangan. Ayo, angkat tangan, katakan, saya mau Tuhan masuk ke surgamu yang Bapa. Meskipun hari ini saya belum pernah mati, belum pernah dibawa ke surga, oleh iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati sekali dan bangkit selama-lamanya, saya percaya saya pun akan dibangkitkan dari kematian yang sementara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pujikan lagu. Remnya berkata apa? Apa? Pak Jeffrey ikut nyanyi. Pak Jeffrey ikut nyanyi. Nah itu masih ada satu. Nyanyinya apa? Sebab dia hidup ada hari esok. Ayo lanjut. Nanti lagu yang lengkap. Nah itu. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Mimpi, ada pesan dari Pak Ivan yang akan ditayangkan di layar. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari tahun 2026, dan biarlah sebagai gerejanya Tuhan betul-betul penyataan Tuhan sampai kepada setiap daripada kita, karena biar tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita butuh firman Tuhan lebih daripada segalanya. Karena pada mulanya ada firman itu menjadi bersama Allah, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu berbicara kepada setiap daripada kita, karena firman itu dibutuhkan oleh manusia selama dia hidup di dunia ini. Nah, firman Tuhan minggu ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16, 17 dan 18. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Nah, luar biasa. Satu hal yang pertama, tawar hati itu adalah itu adalah penyakit bagi kita orang-orang percaya Bapak Ibu semuanya, di mana kita udah mulai tidak percaya, udah mulai ragu, udah mulai takut, kita hilang iman Bapak Ibu semuanya, spiritless, udah rohnya kita tuh udah dinormalisasi, roh kita udah dibuat biasa-biasa saja Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan mau setiap daripada kita tetap full of courage, penuh dengan roh Bapak Ibu semuanya, tidak tawar hati Bapak Ibu semuanya. Jangan spiritless tapi full of spirit Bapak Ibu semuanya. Itu yang Tuhan mau. Begitu banyak orang Kristen hari-hari ini kepahitan, dari tawar hati jadi kepahitan, dari tawar hati dia mundur dari pelayanan, dari tawar hati dia mundur dari gereja Bapak Ibu semuanya. Melihat orang kanan kiri tidak ada yang senang satupun Bapak Ibu semuanya. Tapi puji Tuhan kalau kita diingatkan hari-hari ini, jangan sampai kita tawar hati Bapak Ibu. Boleh melihat di ayat 1 pun dimulai dengan kata tawar hati Bapak Ibu semuanya di 2 Korintus 4 ini. Nah, luar biasa. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Kadang-kadang kita pikir sebagai orang percaya Bapak Ibu semuanya, kok Tuhan itu tidak bela, Tuhan itu tidak menyembuhkan, Tuhan itu tidak menyediakan. Bukan Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan Bapak Ibu semuanya kita masuk ke dalam satu trial di dalam kehidupan iman kita, untuk memurnikan, untuk menguatkan setiap daripada kita, bahkan membentuk karakter kita Bapak Ibu semuanya. Bukan Tuhan tidak menolong. Nah, ini kadang-kadang kita salah pengertian itu membuat kita akhirnya apa? Tawar hati Bapak Ibu semuanya, spiritless. Makanya kita harus full of spirit Bapak Ibu semuanya, penuh dengan courage, dan percaya apapun yang kita alami di dalam penderitaan, tekanan, bahkan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Makanya firman Tuhan katakan apa? Penderitaan yang ringan ini mengerjakan kemuliaan Bapak Ibu semuanya. Engkau nggak mau menderita, nggak mau mengalami tekanan Bapak Ibu semuanya, tidak ada kemuliaan. Dan luar biasa Tuhan persiapkan setiap daripada kita kemuliaan yang luar biasa Bapak Ibu semua. Tuhan akan berikan dan sudah sediakan kepada setiap daripada kita. Makanya jangan tawar hati, satu yang pertama Bapak Ibu semua. Dan kedua, setiap orang percaya yang benar-benar pasti mengalami yang namanya penderitaan Bapak Ibu semua. Tuhan izinkan untuk membentuk kita, memurnikan kita, bahkan ini mengerjakan kemuliaan bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan ini yang menjadi fokus utama kita Bapak Ibu semuanya, yaitu apa yang tidak kelihatan, yaitu apa yang ada di depan, apa yang Tuhan sudah jadikan. Ini bukti daripada iman percaya kita, sehingga kita bisa menjalani, kita bisa melakukan, bahkan kita bisa berjalan sampai kepada garis akhir daripada pertandingan yang Tuhan sudah siapkan. Ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan
Tuhan segera datang, Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, jangan sampai kita memperhatikan hal-hal yang material saja, yang kelihatan. Bapak Ibu semua itu pada akhirnya tidak bisa menolong engkau, pada akhirnya meninggalkan engkau. Pada waktu-waktu tertentu tidak bisa berbuat apapun. Jangan berpikir uang banyak, kau bisa beli kesehatan, Bapak Ibu semua. Tapi biarlah setiap kita fokus kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dan tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang-orang percaya. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Satu pertama, jangan tawar hati, full of spirit, full of courage Bapak Ibu semuanya. Kita tahu penderitaan-penderitaan yang kedua yang kita alami Bapak Ibu semua tidak ada artinya apa-apa, karena itu sudah mengerjakan kemuliaan Bapak Ibu semuanya, dan semua orang percaya pasti mengalaminya. Dan itu menguatkan kita, itu membentuk kita, itu memurnikan kita. Karena apa? Yang ketiga, karena kita punya tujuan, kita sudah punya target spiritual goal, ya, di mana apa yang tidak kelihatan itu menjadi target utama, yaitu janji-janji Tuhan, dan kita percaya janjinya tidak akan pernah gagal. Janjinya akan dinyatakan kepada semua orang yang percaya. Itu beyond your understanding, beyond your physical eye, tapi Tuhan sediakan kepada mereka yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya minggu ini akan berkat buat kita semuanya. Untuk mengumumkan selama 1 minggu depan, hari Selasa akan ada pemuritan lagi secara online. Nanti linknya akan dibagikan. Kemudian hari Rabu akan ada fellowship. Untuk tempat fellowshipnya yang menyusun tempatnya nanti akan diinfokan di grup. Jika ingin bergabung bisa menghubungi oleh Bu Nika. Kemudian untuk hari Jumat kita ada latihan musik. Bagi saudara-saudara yang ingin belajar musik, nanti akan ada sesinya sendiri. Kita mulai dari jam 4 pagi, jam 4 sore, di tempat ini, dan juga dilanjutkan untuk latihan hari Minggu. Dan hari Minggu seperti biasa kita akan ibadah di tempat ini pukul 5 sore. Demikian untuk waktu Jumat. Terima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan Engkau Sungguh. Engkau
Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kasih berkati dan melindungi kita semua. Kiranya Ia menyertai setiap langkah hidup kita, memberi hikmat dan setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pergumulan, dan damai sejahtera dalam hati kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memimpin hidup kita hari demi hari, dan persekutuan Roh Kudus memampukan kita hidup setia, menjadikan berkat dimanapun kita berada, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tetap atas kita selama-lamanya.